Kalau sebentar apa bahasa Madura? Eh? Zegeje. Biasanya pengajian di sini segeje apa abid? Biasanya tradisinya selesai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sekali lagi. Yang jawab salam tak doakan uangnya tambah banyak, rezekinya tambah banyak. Sebagaimana yang kita tahu, ngucap salam itu hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Di sini mayoritas Jawa atau Madura? Saya mohon maaf di awal kalau saya tidak bisa bahasa Madura. Nanti kula berusaha pakai bahasa Indonesia, nggih. Salam ingkang nomor loro, yang nomor 2, kula ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan biar jangkep 3. Kalau Madura jangkep apa? Cek. Dijangkep no, napa nak Madura napa? Ya, mari kita genakkan. Lah pokok guyu. Mari kita genakkan jadi 3 salamnya. Tapi sebelum itu kula mau tanya dulu. Kalau kuloh itu apa di Madura apa kuloh? Aku. Oh, gule. Tradisi pengajian di sini biasanya sebentar atau lama? Kalau sebentar apa bahasa Madura? Zegeje. Biasanya pengajian di sini segeje apa abid? Biasanya tradisinya selesai jam berapa? Ya, siap. Yang penting jenengan semangat sampai akhir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yas khairu illallah.
Bismillahi ma sya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, para asatid wal ustadzat, ingkang sangat saya ta'zimi serta saya berharap barokah manfaat ilmunya. Wabil khusus ingkang kaula hormati segenap tamu undangan, pejabat pemerintah lan tokoh agama, dan segenap warga desa Kalitas ingkang kaula hormati panitia takmir Masjid Baitul Amin Ajung itu apa? Oh, desanya Kalitas apa Ajung? Ajung itu apanya Ajung? Desa Ajung, Kecamatan Kalitas. Hah? Hah? Lah iya Kalitas. Iya Kalisat. Ngono marah-marah Kalisat. Ganggaullah hormati Bapak Kepala Desa Ajung, Bapak Sugianto. Pak Kades yang mana? Ganggaullah hormati Bapak Camat Kalisat. Pak Camat hadir. Ganggaullah hormati kertas model apa? Kaula takdimi ugi Lora Haji Fayadus Surur saking Ledo Kombo Jember. Tak lupa welek iki. Gawe bungkus gorengan. Dan semua yang tidak bisa kula sebutkan satu persatu, semoga yang hari ini hadir diparingi lancar rezekinya, nambah barokahnya, nambah duitnya, nambah bojonya. Bapak-bapak, amin. Pertama, saya ajak
jenengan untuk mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah, berkumpul bareng-bareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Banyak orang punya penyakit al-faqro. Penyakit apa itu? Merasa kurang, merasa paling tidak enak, merasa hidupnya paling tidak bahagia, merasa hidupnya paling ngenes, merasa hidupnya paling sengsara. Terlalu fokus dengan kesusahan, tidak fokus dengan kenikmatan. Padahal diakui atau tidak, hidup itu tidak ada yang 100% mulus. Ono enake, ono gak enake. Napa nak basa Madura enake napa? Ya, ono nyamane karo gak nyamane. Penggunaannya gimana? Ada nyamannya gimana? Ya, bener nyamannya. Ya, itulah pokoknya ya. Gak bisa saya, Bu. Jadi diakui atau tidak, orang yang paling bahagia itu bukan yang tidak pernah punya masalah. Tapi orang yang paling bahagia, dia yang tahu hidup ada kekurangan, ada kelebihan, tapi lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Iso ngaji alhamdulillah. Tapi kalau bahasa Jawa ngoko kasar paham gak? Ya udah nggak apa-apa, nggih bahasa Indonesia aja. Kalau dilihat ada orang itu kebiasaannya sambat. Madura sambat apa? Mesok. Kalau ada orang dilihat kok kebiasaannya mesok. Loh salah meneh apa sih? Hah? Asroh. Nah, asroh. Hidupnya penuh dengan asroh. Dikasih panas, asroh. Dikasih dingin, asroh. Gerah, asroh. Sumuk, asroh. Bahkan di kondisi punya banyak uang pun dia tetap bisa asroh. Kok bisa? Karena sudah punya penyakit al-faqro, merasa hidupnya kurang terus. Uangnya banyak, harta melimpah, kaya raya, tapi merasa masih kurang terus. Kenapa? Sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Itu kayaknya lebih kaya daripada aku. Wong iku koyoke luwih sugih timbang aku. Kiku koyoke lebih kaya raya daripada aku. Rasane kurang terus. Ada orang itu uangnya gak seberapa banyak, biasa-biasa. Cukup. Tapi lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Iso-iso uripe lebih bahagia. Hati senang walaupun tak punya preketeng. Biasanya perempuan kalau nggak pegang uang uring-uringan. Makanya bapak-bapak harus paham, kalau ibu-ibu sudah mulai uring-uringan, kasih aja uang. Orang Madura bilang uang apa? Peseh. Kalau ibu-ibu sudah mulai uring-uringan, kasih peseh. Setuju ibu? Setuju bapak? Sebagaimana kita tahu la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada orang kok asroh terus, merasa kurang terus. Allah bukan menarik nikmatnya, bukan hanya sekedar menarik nikmatnya, tapi juga mengirimkan azab. Na'udzubillahi min dzalik.
Apalagi pada malam hari ini kita semua punya nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Nikmat di hati masih ada iman. Sekali lagi, di hati masih ada iman. Karena ngapunten sekarang godaannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Kulon jenengan sekarang kadang gak kerasa, melakukan maksiat tidak kerasa, melakukan kejelekan tidak kerasa, sudah melindungi diri, tidak kumpul dengan orang-orang, tapi di dalam rumah ternyata masih bisa melakukan maksiat lewat HP. Makanya kulon jenengan selalu berdoa, berikan ya Allah saya sehat walafiat. Jangan doanya gak lengkap, semoga sehat, itu gak lengkap. Doanya enggak lengkap. Yang lengkap bagaimana? Sehat walafiat. Kenapa harus pakai afiat? Apalah artinya kita sehat tapi tidak afiat? Afiat itu apa? Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Sehat yang digunakan untuk melakukan keapian. Orang Madura bilang keapian apa? Bagus. Sehatnya digunakan untuk melakukan kebagusan, itu namanya sehat walafiat. Apalah artinya kita sehat tapi tidak afiat, malah digunakan untuk melakukan kejahatan. Bahkan para pelaku kejahatan rata-rata badannya sehat-sehat. Maling sehat napa mboten? Sehat. Kalau nggak sehat ya nggak bisa maling. Rata-rata badannya sehat-sehat. Makanya kalau berdoa jangan cuma sehat saja, tapi juga afiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, kalau jenengan dengar ada sholawat, ikut baca. Kenapa? Malaikat Jibril dulu itu pernah berdoa, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut tapi dia tidak ikut, tapi dia tidak nyaut. Kalau Madura nyaut apa? Oh sami nyaut. Oh sama gitu loh. Iya, kalau saya nyaut, kalau jenengan nyaut, nyaro aku. Celakalah dia yang ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut tapi dia tidak menyaut. Tapi dene orang nyaut, dia tidak ikut membaca sholawat. Kenapa? Celakalah dia. Lalu doanya malaikat Jibril itu diamini oleh Rasulullah. Bayangkan jenengan didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Semoga yang hadir di sini semuanya pinaringan selamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Biasakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asalkan tidak nyeleneh tidak masalah. Kira-kira jenengan sudah kenal sama saya apa belum? Yeah. Kalau belum, saya perkenalan. Perkenalkan dalam asmo, nami saya Mbak Umi. Jenengan bisa panggil saya Mbak Umi, Kak Umi, Dek Umi boleh, Dek Umi, Bebek nggak boleh. Atau kalau orang Madura panggil Mbak itu apa ya? Hah? Hiu. Ya udah, boleh panggil Yu Boleh. Dalam asli Surabaya. Sebenarnya di Surabaya pun itu juga ada orang Madura, tapi masih bisa komunikasi pakai bahasa Jawa. Jadi kalau ngomong pakai bahasa Jawa masih bisa kalau orang Surabaya. Biasanya kalau orang bilang Jawa Surabayaan, Jawane kasaran. Kalau lihat dari cara komunikasi jenengan kayaknya ketika saya ngomong bahasa Jawa jenengan gak seberapa paham. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting kulon jenengan bisa kempal di sini, kumpul di sini. Tujuannya adalah untuk bermaiyah bersama-sama. Ngaten nggih Bu nggih? Jenengan kepengen ketemu saya kepengen ketemu jenengan, itu namanya maiyah.
Apa Bu? Mak, kok iso mak iya iku lho. Bukan mak iya. Mak iya lak dodol martabak. Ma'iyah, apa Bu? Ma'iyah itu apa? Ma'iyah itu bersama-sama. Misal jenengan kepengen ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah ingin bertemu dengan jenengan, itu namanya ma'iyah. Tapi kalau salah satu ada yang tidak pengen ketemu, berarti namanya bukan ma'iyah. Awas, bukan ma'iyah tapi ma'iyah. Kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah melihat saya di media dan lain sebagainya secara utuh dan tidak dipotong-potong, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat ini pasti saya baca. Tapi khusus sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah semua. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, saya berharap grup sholawat bisa mengiringi saya sampai pengajian selesai. Sampai pagi. Hah? Sampai pagi. Oh subuh. Oh lamanya orang sini kalau pengajian subuh. Masya Allah. Astagfirullah. Gemble lambeku. Ini grup sholawat namanya grup apa? Al-Barakah. Ya, nanti insya Allah diiringi dengan grup sholawat Al-Barakah. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah semuanya, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Semoga barokah bacaan sholawat, yang sakit-sakit segera sehat. Yang sehat dia tambah sehat, sing sugih dia tambah sugih, sing melarat dia tambah sugih.
Apalagi tak lihat wajah jenengan ini wajah-wajah orang kaya. Kalau belum kaya berarti wajah-wajah calon orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lah kenapa kok nggak mau iku loh? Lah semua ki lak calon jenazah toh nggih? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aish masyita fa innaka mayyitun, uripo sakarmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Hiduplah sesukamu tapi eling awakmu yo bakale mati. Sebelah kanan mati, sing tengah mati, sing kiri mati, kula keri-keri. Kan kita nggak tahu waktunya. Bisa jadi jenengan duluan, saya terakhir, atau saya terakhir jenengan duluan. Tapi maaf ya Bu, biasanya sing mati dhisik itu sing lemu-lemu. Gak usah nunjuk temannya yang lemu. Sing kuru malah gampang kutule. Lemu kuru mesti mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Itulah kenapa bulan jenengan hidup di dunia pengen umpul-umpul keapian, ngumpul no kesayangan, mengumpulkan kebaikan, gawe sangu mati. Karena pada hakikatnya kita di dunia diutus hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing jawab Allah tak dungakno duwite akeh. Sing gak jawab Allah tak doakan sandalnya hilang. Sekali lagi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di dunia hanya diutus untuk beribadah. Apapun yang kita lakukan harus diniatkan untuk beribadah. Coba sekarang saya tanya, jenengan tadi berangkat dari rumah ke sini niat apa? Niat ngaji apa niat nyawang? Sing niat ngaji tak dungakne rezekine lancar. Sing niat nyawang tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Soalnya nopo Bu, innamal a'malu binniat, segala sesuatu tergantung pada niat. Pada malam hari ini kulon jenengan kumpul di sini dikemas dengan suatu acara. Jadi yang mengadakan ini desa apa mau ya? Adung. Siapa yang percaya ayu nih? Ya, kalau bukan saya sendiri sing ngelem siapa lagi Bu? Nah, kalau bahasa Madura ngelem apa? Ngalem. Ngelem apa ngalem? Muji-muji. Ngalem. Kalau bukan saya yang ngalem diri sendiri, siapa yang mau ngalem saya? Bojo ya rumah. Saya mah randuing Bon, balik. Acara pada malam hari ini dikemas dalam suatu acara judulnya santunan anak yatim. Biasanya acara santunan anak yatim itu tradisi kita biasanya banyak di bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram ini istimewa. Kalau jenengan tahu biasanya ada menyambut tahun baru Hijriah, menyambut tahun baru Islam, dan santunan anak yatim, memperingati tahun baru Hijriah. Sekarang sudah tahun 1447 Hijriah. Biasanya kalau tidak ada acara begini, kadang kita nggak tahu kalau sudah masuk tahun baru Hijriah.
Karena kita biasanya taunya tahun baru Masehi, nggih napa mboten? Anak-anak biasanya taunya tahun baru Januari nyumat mercon, tuku kembang api. Kalau tahun baru Hijriah biasanya kadang-kadang ada yang nggak tahu, banyak yang tidak tahu. Padahal bulan Muharram ini istimewa. Kenapa istimewa? Bulan Muharram ini termasuk dari Ashhurul Hurum, bulan yang istimewa. Bahkan banyak juga kisah-kisah Nabi itu yang terjadi di bulan Muharram. Kalau jenengan tahu, ada Nabi yang dimakan ikan, namanya Nabi. Ada Nabi yang dimakan ikan, namanya Nabi. Tak bagi dulu. Sini ya, seret. Kono regu A. Sana regu A. Sini regu B. Batasnya ini, seret. Ini ya. Ini regu B. Sana regu C. Regu A. Regu A. Mari sepakati. Regu A. Hah? Nabi Yunus. Regu B. Nabi awas telepon orang-orang. Yuk, regu C. Nabi Yunus. Ada Nabi yang dimakan ikan, namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu tenang-tenang. Nanti yang menang dapat hadiah. Hadiahnya berupa ucapan selamat. Nabi Yunus itu pernah dimakan ikan. Dihukum oleh Allah, akhirnya dimakan ikan. Apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan? Berdoa. Selfie? Berdoa. Tiktokan? Nabi Yunus langsung minta maaf, istighfar. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Makanya di bulan Muharram itu banyak-banyak dianjurkan untuk bertaubat. Karena nabi-nabi itu yang taubatnya diterima itu juga ada di bulan Muharram. Siapa lagi? Nabi Adam itu taubatnya diterima pada bulan Muharram. Nabi Yunus taubatnya diterima pada bulan Muharram. Bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ismail namanya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ishak namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu punya bapak namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu dibakar oleh Raja Namrud itu juga pada bulan Muharram. Nabi Adam itu pernah melakukan dosa. Dosa apa, Bu? Makan buah kulki. Lalu dipisahkan dengan ibunya Siti Hawa beratus-ratus tahun. Setelah itu dihukum oleh Allah dan didokkan apa ya biasanya didokkan itu ya, diceblokkan di dunia, diturunkan di dunia. Setelah itu Nabi Adam bertaubat dan taubatnya diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Setelah taubatnya diterima, Nabi Adam dipertemukan kembali dengan ibunya Siti Hawa. Nabi Adam juga nggak menyangka, Bu, karena Nabi Adam cuma mintanya taubatnya diterima. Tapi ternyata sama Allah dipertemukan kembali dengan ibunya Siti Hawa. Nabi Adam ya kaget. No! Itu kan Hawa. Dipanggil Hawa.
Ibunya Siti Hawa pun begitu melihat Nabi Adam, Mas Adam. Emang orang Madura kalau panggil suaminya apa? Ayah. Yang beb. Yang beb. Apa? Yang beb. Kakak. Jadi ibu kalau panggil suaminya gitu. Enggak, kalau serius. Oh, panggilnya itu apa? Bahasa Madura apa? Apa cuma panggil Apa itu apa? Itu memang bahasa Madura. Oh ya wes, nggak masalah kalau memang bahasa Maduranya sayang itu boleh. Yang penting jangan pakai panggilan ilo-iloan. Tahu ilo-iloan ya? Ada orang itu suami istri tapi panggilannya ilo-iloan, olo-oloan. Itu ngapunten Bu, mboten angsal, nggak boleh. Jadi harus pakai panggilan kesayangan. Kalau memang di Madura panggilannya biasanya kalau orang Jawa itu manggil suaminya itu Mas, Mas, utawa sayang, ayang beb, atau ayah, karena kan sudah punya anak. Kalau di sini ayah panggilannya apa? Bapak. Hah? Emak. Emak dong. Oh, jadi kalau sayang itu kalau ayah itu etak. Enggak apa-apa. Boleh. Atau kalau jenengan tahu sekarang ada panggilan papa. Iya, boleh. Papa boleh. Papa kemana ngarit sayang? Atau Abi. Ya, kalau Abi gandengannya ini. Atau biasanya orang kalau baru pulang dari haji, baru pulang dari umroh, biasanya minta dipanggil Abah. Abah. Boleh panggil Abah. Ini Bah Rono, Bahrain. Atau biasanya panggilan kesayangan apa ya? Bebek. Iya, bebek boleh bebek. Udah ngaret kok bebek. Bebek. Atau ini kemana? Ke kamar mandi? Boleh. Apalagi ya? Yes, pokoknya ikulah. Jangan pernah memanggil nama suap. No, apalagi perempuan ke laki-laki ya Bu. Buat nangsal. Bentuk penghargaan, menghargai pasangan sebagai imam. Panggilannya kadang menghormati. Kan tugasnya wong wedok menghormati toh. Nggih napa mboten? Tapi tugas laki-laki juga menyayangi. Kan ada laki-laki orang belum kerja, turu, isu turu, awan turu. Kalau bahasa sini turu apa? Telung, pagi telung, siang, malam, nanti bangun-bangun pegang HP. Ada di sini orang laki-laki kayak gitu? Ada? Banyak. Aku tahu. Tokonya yang kopiahnya warna hitam. Berarti tidak melakukan tugas sebagai imam yang pas. Laki-laki menafkahi, menyayangi lahir batin. Ada laki-laki bilang kan sudah dinafkahi, lah iku gawe mangan.
buat maam, buat belanja. Kalau uang yang diberikan hanya untuk makan sehari-hari sekeluarga, itu namanya titip uang. Itu namanya titip. Tahu titip uang? Titip uang itu nitip. Torok. Apa? Mengkorok. Matorok. Itu namanya matorok. Kesel. Aduh, angel. Itu namanya matorok kesel. Cuma titip uang untuk apa? Untuk dibuatkan makanan. Do you understand? Berarti kewajiban laki-laki ada yang lain di luar itu. Contoh beli baju, jalan-jalan. Apalagi di bulan Muharram, semakin banyak suami membelanjakan istrinya, semakin banyak pula Allah ganti rezekinya. Hidup ibu-ibu. Dosa nih. Di bulan Muharram kalau ada suami membelikan istri, membelanjakan istri, semakin banyak yang dibelanjakan, semakin banyak rezeki yang akan didapatkan. Tapi sebagai istri kalau sudah dibelikan jangan perengat. Tahu perengat-perengat Bu? Ngomel. Tahu ngomel? Apa kalau ngomel orang Madura apa? Hah? ACP? ACP Red? Apa sih? Ngacepet. Tapi ibu-ibu ya jangan ngacepet. Di sini ada ibu-ibu yang suka ngomel. Banyak. Aku tahu kok orangnya sekarang pakai kerudung hijau. Ya kalau nggak kerudung hijau ya orangnya pakai kerudung coklat. Ya kalau nggak pakai kerudung coklat ya orangnya pakai kerudung biru. Kalau nggak biru ya kerudung pink. Kalau nggak pink ya kerudung yang penting nggak hitam. Kalau orangnya pakai kerudung hitam itu berarti orangnya solihah. Ibu-ibu, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti ada doa yang bisa kula jenengan tiru. Doa apa itu? Yang pertama, Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Setelah itu ikannya minggir, Nabi Yunus dilepeh. Tahu dilepeh? Dikeluarkan dari mulutnya, Nabi Yunus selamat. Nabi Adam taubatnya diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang dimana doa yang biasa dibaca oleh Nabi Adam, yang biasa kula jenengan baca, Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam firlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu bisa dicontoh. Buat apa? Yang saya Bu, kula jenengan kadang terlalu banyak meminta. Terlalu minta ini, minta itu, minta ini, tapi lupa membaca istighfar. Lupa minta maaf, padahal ternyata doa itu bisa tidak terijabah. Doa itu bisa gak mandi. Tahu gak mandi? Apa? Kalau orang Madura gak mandi apa? Gak mandi. Amadi. Ya pokoknya itulah. Doa itu bisa tidak terijabah karena doa itu bisa tidak terijabah karena dosa yang pernah dilakukan.
Kalau jenengan tahu ada ulama namanya Mbak Yai Khalil Bangkalan. Tahu Bu? Ada yang pernah ziarah ke sana? Sering. Mbak Yai Khalil Bangkalan itu doanya mandi, doanya mujarab. Kenapa? Karena beliau punya tirakat, punya riyadhah. Dan ngapunten, Mbak Yai Khalil itu selalu menganjurkan jamaahnya untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim. Makanya Bu, kalau orang itu di hatinya punya iman, ketika dia mendengar istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullah, lisan langsung otomatis ikut. Tapi kalau di hatinya imannya kurang dan tidak terbiasa lisannya ikut, biasanya gak ikut, males ikut pengajian, ikut majelis dzikir, ikut istighosah, ngomong apa? Kalau bahasa Madura ngomong aja Bentar lolo. betah, Remi. ya itu pokoknya. Jadi pulau tadi kan agak macet, agak parah di Probolinggo. Mampir ke kamar mandi, pulau teng kamar mandi. Tapi sudah, saya nggak tahu di daerah mana. Pulau mampir tenggane kamar mandi. Ternyata ada tulisan begini: setelah buang air, tolong disiram biar tidak cerepit. Tak cari di Google, cerepit itu apa? Enggak nemu. Mungkin artinya berantakan. Ya. Oh, jadi bisa digunakan. Tolong duduknya jangan cerepit. Betul. Kok guyu lah kok, aku dibujuki pasti. Ini membuktikan bahwa Indonesia sungguh amat kaya tradisi, budaya, dan bahasa. Ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, dan lain sebagainya. Semua bisa kumpul jadi satu Indonesia. Yang penting semuanya banyak membaca istighfar di bulan Muharram ini, nggih. Karena begini Bu, jenengan tahu dari mana di bulan Muharram kita disuruh untuk membaca istighfar? Ya dari ngaji. Kalau nggak ngaji ya nggak ngerti. Jenengan berangkat ngaji biar ngerti. Karena bagaimanapun juga orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji beda. Yang suka ngaji dengan yang tidak suka ngaji beda. Lah ngaji itu maksudnya gimana? Bisa di mana saja, masjid, bisa di mana saja, musola, atau di TPQ. Pastikan anak-anak ngaji. Di sini ada TPQ, TPA? Ada ya. SPP di sini berapa ya? Hah? Gratis. SPP. Masih ada yang gratis. Ngaji gratis. Ya Allah, Masya Allah, astagfirullah, afdalul dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayat ditahlili? Ya jangan gratis Bu, ilmu kok gratis. Guru niki ya belajar. Loh, tapi kan itu kan menyesuaikan dengan yang tidak mampu, nggih. Jenengan mau dianggap mampu atau tidak oleh Allah? Saya pengen dianggap kaya oleh Allah. Saya pengen dianggap mampu biar rezeki terus. Kadang kita mengeluarkan sesuatu untuk keburukan, gampang. Tapi untuk anak biar bisa ngaji, angel, abot, pelit, cerai. Ya apa betul? Di sini ada orang cerai. Banyak. Cewek apa cowok? Cewek. Laki-laki apa perempuan?
Lanang apa wedok? Wedok. Mau wedoknya lungguh nang kene? Kerudungnya warna apa? Hitam. Enak Sallu ala Nabi Muhammad. Berangkat ngaji sekarang kan gampang, nggak kayak dulu. Ngaji sekarang berangkat tinggal berangkat. Kalau dulu itu kan kalau kata Mbak Buyut ada perang, nggak bisa ngaji, nggak bisa berangkat. Kalau sudah terlanjur ada perang atau tembak-tembakan atau bahkan dibom, namanya juga bom. Lah coba bayangin, masak bom bunyinya gini, aneh. Bom yang ngono. Dulu nggak bisa sampai digambarkan di sebuah lagu. Kaulah cilek, kalau tahu. Pada nelangsa sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria pada disiksa. Ini bahasa Jawa, saya paham, jenengan pasti tidak tahu. Tapi kalau ininya kalamun qadi. Bisa ya? Nggih. Mangke saya yang liriknya, jenengan yang kalamunya, nggih. Bareng-bareng nggih. Yang ikut baca tak doakan rezekinya tambah banyak. Kalamun qadimul la yumal. Oh ya wis. Nggih. Mboten tak kira mati. Yuk, kalamun lah yuk. Mike, yuk. Kalamun qadimul layu sa'ahu manasya ka'amudi wa fi'li wa dinati berkhihi al-kafirin kul binati wa nuruhu dalilun biqalbi Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah. Telat. Kudunya kan gini. Wah, erati. Kudunya ngomong. Lagi. Ulang mah. Pripon ini masih semangat apa enggak? Ini sudah apa lanjut? Begini ibu-ibu sekalian, biasanya kalau saya
wahirati. Gitu nggih. Ingat-ingat nggih. Sing tepuk tangan tak dongakno iso berangkat umroh. Bisa berangkat haji. Ngapunten, tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu, saya mau wanti-wanti dulu. Biasanya acara seperti ini itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencolong, mencuri. Hati-hati, barang bawaan jangan sampai luput dari tangan. Saya sering sedih kalau pas pengajian banyak barang yang hilang. Hati-hati, dicek HP-nya masih ada atau tidak. Kalau masih ada, monggo dinyalakan flashnya semua. Yang nyalakan flash tak doakan rezekinya banyak, duitnya banyak. Sementara lighting berhenti dulu ya, lightingnya mati dulu biar flashnya orang-orang cek. Lah, bener pinter Mas Iki. Yuk, semua nggih. Monggo. Kaula cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi. Kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa. Akeh uang gimana yang di belakang lanjut? Yo bersama New. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga yang hadir di sini semuanya bisa jadi orang baik. Kalau jenengan belum ngantuk tak lanjutin. Sudah ngantuk apa belum? Kula husnudzon saja. Mungkin biasanya penceramah-penceramah sini tuh kalau ceramah memang berjam-jam gitu ya. Masya Allah. Jangan deket-deket sama mic. Suaranya. Biasanya emang berjam-jam gitu ya. Saking senengnya pengajian. Subhanallah. Gak apa-apa Bu, biasakan kalau melihat sesuatu apa saja itu husnudzon. Karena kadang kita nggak tahu loh Bu, yang kita anggap jelek belum tentu jelek. Wong sing jenengan anggap elek gurung tentu elek. Kalau Madura elek apa? Dubel. Dubel. Apa kayak C? Jubel. Yang jenengan anggap juga belum tentu juga. Yang jenengan anggap jelek belum tentu jelek. Tapi kalau misalkan yang dianggap baik belum tentu baik, tidak masalah. Jenengan tetap dapat pahala karena berhusnudzon. Jenengan tahu tidak? Ternyata ada barokah dari sebuah husnudzon. Jadi Yun Sewu ada segerombolan preman. Jadi ada kitab namanya kitab An-Nawadhir. Itu ada sebuah cerita, ada rombongan preman gitu. Kayak kalau biasanya minta uang di pasar itu apa preman ya? Kalau Madura apa preman? Ya yang malak-malak gitu loh. Rombongan preman ini tadi habis malak di desa. Terus di pegunungan kemalaman, pulangnya kemalaman. Akhirnya nyari penginapan untuk mereka beristirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kum. Kum kum. Kum kum kum. Kum 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 kum. Ada. Ada. Rombongan preman ini tadi ke rumah penginapan. Ternyata rombongan preman ini bilang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, monggo, masuk, masuk. Ya, ya, masuk, masuk. Kalau orang Jawa biasanya pinarak, pinarak. Monggo diunjuk gitu. Kalau orang Madura apa? Masuk. Ayo masuk, masuk, toju, toju. Monggo, monggo itu apa? Marah-marah. Marah, marah. Gitu, gitu ya Bu? Ya, marah, marah. Diminum dulu, monggo. Monggo, ya, diminum dulu. Nah, minum dulu. Elak bro. Nah. Cerdas lah. Enak. Terus sayang. Tak segar. Masih ada harganya 7.500. Setelah itu preman ini ngomong ke orang yang punya penginapan, Bu, saya mau numpang istirahat di sini. Saya ini musafir. Saya ini orang yang sedang dalam berperang. Saya ini orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Preman-preman ini ngakunya gitu. Yang punya penginapan, nggih, 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 monggo, monggo, masuk, masuk. Tapi kami nggak punya uang, Bu. Nggak apa-apa, saya ngalah barokah buat orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Monggo masuk. Akhirnya rombongan preman ini masuk, dijamu sangat baik. Istirahat, diberikan kamar yang terbaik, diberikan makanan yang terbaik, minuman bahkan yang terbaik, makanan-makanan semua apa, kalau orang Jawa itu nyuguhi bilangnya, disuguhi akeh banget, diberikan kenyamanan paling baik. Terus ternyata preman-preman ini istirahat. Setelah preman-preman ini pulang, jadi ceritanya yang punya penginapan ini punya anak perempuan, anak wedok. Kalau orang Madura anak wedok apa? Bibi. Orang yang punya penginapan ini punya bibi. Hah? Bini. Bini. Punya bini. Anak bini. Ya, bini. Kalau di Jawa panggilnya nduk. Kalau di Madura panggilnya bing. Itu bahasa Madura kok cuma satu tok gitu ya, bing. Apa? Lebing. Cebing. Ceping. Ya Allah. Jadi orang yang punya penginapan ini manggil anaknya cebing. Sayang sekali dengan anaknya, tapi posisi anaknya lumpuh setengah. Dari perut sampai kaki lumpuh. Cuma duduk aja, bisanya cuma duduk di kursi. Ditanya oleh preman, ini putrinya Pak? Iya, ini cebing saya. Ini bini saya. Anak bini saya. Tapi dia lumpuh. Oh iya, iya, iya. Iya Pak. Akhirnya preman-preman ini pulang. Terus ternyata pas preman-preman ini pulang, yang punya penginapan itu ke atas, ke kamarnya yang ditempati oleh preman. Diambillah air putih ini tadi, bekas minumnya preman. Biar apa? Nyari apa kira-kira? Nyari barokah. Diambillah air ini, lalu diusapkan ke badannya si bini ini tadi. Diusapkan ke badan si bini. Bapaknya bilang, Bu, ini Bu, ayo diusapkan ke badannya si bini ini Bu, biar si cebing ini
Dapat barokah dari itu orang yang sedang berjihad. Ya, akhirnya diusapkan. Ya, ini jadi ceritanya ini orang Madura ini. Setelah premannya pulang, besoknya ternyata preman itu mau nginep di situ lagi. Kenapa? Karena ya gratis dan yang punya penginapan percaya-percaya aja. Akhirnya para rombongan preman masuk lagi ke rumah itu. Assalamualaikum. 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 Pak, saya mau nginep lagi di sini. Oh, nggih, monggo, masuklah, istirahat. Waktu preman ini, jangan rame ya. Waktu preman ini perjalanan mau pulang, pamit pulang paginya, itu gini, Pak. Kalau orang Jawa biasanya dipanggil dalem. Kalau Madura apa? Oi. Oi. Ya Allah. Oi. Pas paginya orang ini rombongan preman mau pulang, preman ini kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata anak yang dia lihat kemarin lumpuh hanya duduk di kursi, ternyata sudah bisa jalan-jalan. Tiba-tiba bisa berdiri, tiba-tiba jalan-jalan. Preman ini kaget. Jenengan kalau dengar saya bilang kaget, bilang, hah? Gitu ya. Ya. Preman ini tadi kaget. Bapaknya kaget. Temennya juga kaget. Aku kaget. Loh Pak, ini anak perempuan yang kemarin toh? Enggak, ini anak saya yang kemarin. Lah katanya lumpuh. Kok dia sekarang bisa jalan? Iya Pak, ini berkat barokah dari air bekas jenengan. Dari air bekas orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sing premane langsung sedih. Pak, saya mau jujur. Kenapa Pak? Saya sebenarnya bukan orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Loh, terus saya sebenarnya preman yang suka malakin uang orang-orang di pasar. Jadi ngapunten Pak, kalau saya berbohong. Saya terharu karena anak jenengan bisa sembuh karena bekas air putih saya. Perlu diingat bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Saya tahu, kata kata bapaknya, saya tahu yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi berkat wasilah bekas minum jenengan ini bisa menyembuhkan anak saya. Yang menyembuhkan tetap Allah, tapi saya tetap dapat barokah dari jenengan. Meskipun jenengan berbohong, tapi saya punya satu keyakinan yang saya pegang sampai sekarang. Apa itu? Berprasangka baik. Husnudzon. Bahkan ketika jenengan dengan guru sekalipun, anak-anaknya jenengan punya guru, kok guru ini mau gak genah? Tahu gak genah? Misalkan yo ono salahe misalkan. Walaupun guru ini tadi salah, walaupun guru niki mau gak genah, tapi kalau jenengan yakin dan selalu berhusnudzon, selama ketika salah tidak diikuti, gak masalah Bu. Yang penting jangan sampai suudzon, punya kekuatan satu yang dipegang sampai akhir. Apa itu? Husnudzon, berprasangka baik. Husnudzon yang salah lebih baik daripada suudzon yang benar. Do you understand? Yes, paham nggak paham yang penting bilang yes. Pokoknya nek ditakoni do you understand jawabannya yes. Pulang ditanya tetangga, pengajian dapat apa? Yes. No. Loh Bu, udah pulang Bu? Yes. Maka pulang dari sini harus jadi manusia yang lebih baik lagi. Muharram ini mari kita gunakan untuk muhasabah diri biar tambah baik, tambah baik, tambah baik. Ngaten nggih Bu nggih?
Mugi-mugi ingkang kula sampaikan wau ndadekno kemanfaatan dan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan atau bahasa-bahasa yang mungkin kurang berkenan. Jenengan maafkan saya. Awas jangan sampai mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Semoga yang hadir di sini diberikan kemanfaatan ilmunya, barokah rezekinya, bisa ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ishfi anta syafi wa afi anta al-mu'afi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan, jangan sampai ada yang hilang. Anak-anak putra putri kula jenengan dijaga, semoga semua sampai di tujuan dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Allah nyuwun agungipun pangapunten, saya mohon maaf banyak kesalahan saya, sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Allah tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.